Fajar Gaseba, SD 1 Banjaranya sudah memberikan waktu, memberikan kesempatan untuk memberikan memberikan ide untuk memberikan sebuah program yang mana saya akan memberikan dalam Pelangi SD. Apa itu Pelangi SD? Pelangi SD itu adalah program edukasi kesehatan dan gaya hidup sehat untuk sekolah dasar, ya, tentunya di sekolah dasar 1 Banjaranya. Ya, kenapa yang membuat sebuah program ini? Artinya ini berkaitan dengan pembelajaran yang ada dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan, yang mana pembelajaran ini berpihak kepada peserta didik sehingga pembelajaran ini bermakna, kemudian memberikan sebuah nilai pembelajaran dalam kegiatan sehari-hari. Nah, latar belakang saya mengambil program ini adalah yang pertama, kita lihat ya, berdasarkan data yang ada di UKS, ya, melalui dihitung dari indeks massa siswa. Ya, jadi masalah kesehatan pada sekolah dasar seperti obesitas, kemudian kurang gizi dan kebiasaan hidup yang tidak sehat semakin meningkat. Nah, ini yang tentunya mempengaruhi daya ataupun cara berpikir anak dalam pembelajaran. Maka dari itu apa yang kita lakukan? Maka dari itu saya memberikan sebuah program yang namanya Pelangi, ya, program edukasi kesehatan dan gaya hidup sehat untuk peserta didik. Ya. Jadi ini terpikirkan karena melihat kebiasaan anak-anak, kemudian apa yang menjadi makanan perlu juga diperhatikan. Kemudian tujuan programnya seperti apa? Jadi tujuan programnya Bapak Ibu bisa lihat, ini menumbuhkan kesadaran dan kebiasaan hidup sehat pada peserta didik, sehingga melalui edukasi kesehatan yang komprehensif, ya, anak-anak bisa mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik tentang pentingnya kesehatan dan kebiasaan hidup sehat. Ya. Kemudian meningkatkan partisipasi aktif siswa dan komunitas sekolah dalam program kesehatan. Kenapa? Karena saya, nama guru PJOK, selaku guru di sini, kemudian Bapak Ibu guru kelas akan bekerja sama berkolaborasi untuk meningkatkan program ini dan menjadi suatu budaya di dalam kehidupan sekolah. Nah, jadi harapannya untuk capaiannya, jadi tingkat kesadaran siswa tentang pentingnya kesehatan meningkat. Kemudian siswa mampu mengidentifikasi, memperhatikan kebiasaan hidup sehat. Ya. Jadi di dalam gaya pendidikan kesehatannya seperti apa sih? Jadi ada beberapa hal seperti kebersihan diri atau personal health. Jadi bagaimana menjaga diri sendiri, kesehatan diri sendiri, kemudian bagaimana mencuci tangan yang baik, ya, kemudian makan makanan yang bergizi, kemudian beraktivitas olahraga dan bagaimana menjaga mentalitas, ya, emosional. Ya, bagaimana caranya? Nah, jadi langkah-langkah yang pertama akan dilakukan dari persiapan. Nah, kita yang akan kita lakukan adalah mengadakan workshop dalam pelatihan untuk guru. Jadi mungkin nanti akan kita bekerja sama dengan puskesmas untuk memberikan ilmu, memberikan sosialisasi kepada bapak ibu semua. Kemudian pelaksanaannya dalam sesi edukasi ini kesehatan, ya, edukasi kesehatan, praktek kebiasaan sehat, kegiatan fisik rutin dan monitoring kesehatan. Jadi ini pelaksanaannya. Jadi setelah melakukan workshop, kemudian sudah membekali dalam ilmunya, kita akan melaksanakan melalui dari edukasi kesehatan, praktek kebiasaan sehat, kegiatan fisik rutin dan monitoring kesehatan. Kemudian sampai akhirnya pelaksanaannya dievaluasi dengan cara melakukan survei kesehatan, baik itu di data dari dalam UKS, kemudian wawancara dengan peserta didik, kemudian refleksi dari peserta didik dan guru. Nah, kemudian harapannya yang jadi hasil adalah di peningkatan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam menjaga kesehatan. Kemudian mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hasil yang terakhir berikutnya adalah poster kesehatan. Jadi masing-masing nanti bisa mengarahkan anak-anak bisa membuat poster kesehatan maupun gaya hidup sehat. Kemudian
hasil yang terakhir adalah bagaimana menjadi feedback positif ataupun membudaya dari siswa, orang tua maupun komunitas sekolah. Nah, jadi perlu diketahui bahwa itu semua. Nah, ini kegiatan ini akan dilaksanakan dalam kurang lebih 3 bulan. Ya. Jadi dari persiapan, pelaksanaan sampai evaluasi itu kira-kira 3 bulan akan pelaksanaan ini akan dilaksanakan. Ruang kelas, lapangan sekolah, peralatan kesehatan dan olahraga ini akan semuanya akan kita lakukan dengan sumber daya guru, kemudian bapak guru kelas dan dari relawan dari komunitas. Tentunya mungkin dari kita akan melibatkan puskesmas, kemudian mungkin kalau ada relawan di daerah sekitar kita bisa memanfaatkan ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan aset-aset yang ada di lingkungan sekolah kita. Kemudian rencana evaluasi. Nah, kemudian dalam rencana evaluasi kita menggunakan yang sudah disampaikan, mau menggunakan wawancara, survei, dan deteksi. Kemudian melibatkan peserta guru staf sekolah. Nah, kemudian evaluasi hasilnya menganalisis data kesadaran siswa sebelum dan sesudah program, menggunakan feedback untuk perbaikan program. Nah, jadi untuk tantangan-tantangan yang akan kita temui, ya, di dalam pelaksanaannya ini yang pertama ya, tentangnya partisipasi siswa. Nah, ini akan menjadi tantangan tentunya bagaimana kita bisa memberikan atau menggerakkan siswa untuk sadar bahwa kesehatan itu penting untuk diri kita sendiri. Kemudian kendala logistik dan perlengkapan, ya, peralatan di sini. Jadi beberapa mungkin ada yang perlu kita tambahkan, kita akan carikan. Kemudian solusinya. Nah, ini komunikasi aktif dengan orang tua dan komunikasi berdukungan. Jadi nanti yang berperan di sini banyak adalah guru kelas, ya, guru kelas 4, 5, dan 6. Dan bagaimana kita menjalin komunikasi yang harmonis sehingga apa program kita sampaikan kepada peserta didik maupun orang tua, sehingga kegiatan ini nyambung dan bisa dilakukan dan sehingga menjadi sebuah budaya. Kemudian melakukan sosialisasi dengan semua siswa, kemudian memanfaatkan sumber daya lokal dan relawan pendukung kegiatannya. Jadi ini dari bagaimana memanfaatkan sumber daya ataupun aset yang ada, baik itu dari kita membuat MOU sebuah MOU dengan puskesmas dan sebagainya. Nah, mungkin itu sedikit program yang bisa diberikan kepada bapak ibu. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan ataupun memberi masukan sehingga program ini bisa berjalan, ataukah ada yang perlu diperbaiki? Mungkin Bapak Ibu silakan berikan masukan. Sudah ditayangkan dengan jelas sekali. Jadi di sini yang nanti mau tanyakan sedikit, kelas yang akan kita pergunakan nanti untuk kegiatan ini, apakah semua dari kelas 1, 2 sampai kelas 6? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan yang kedua, sebelum kita melakukan ini, apakah masing-masing wali yang menyampaikan apa yang akan kita rencana kita selanjutnya, apakah sekalian nanti kita kumpulkan supaya anak-anak semua mendengar, jadi tidak satu persatu wali dari masing-masing wali itu yang akan menyampaikan. Jadi kalau bisa menurut yang satu sumbernya nanti kita berikan kepada anak-anak arahan sebelum kita melaksanakan kegiatan ini. Nah, itu aja dari yang dari kelas 3. Terima kasih. Oke, terima kasih tadi masukan dan pertanyaan dari Pak Ade. Mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan apa yang menjadi pertanyaan Pak Ade sehingga kita enak dalam menjalankan program ini ya. Silakan teman-teman memberikan masukan, silakan atas program apa yang kita lakukan. Melihat paparan apa yang telah disampaikan tadi oleh Pak Adi, di mana kegiatan itu adalah merupakan
positif, terutama sekali di dalam menunjang kesehatan dan gizi anak. Nah, jadi oleh demikian, walaupun secara terprogram, secara perinci, hal itu hanya dilakukan menyentuh anak di kelas besar, seperti kelas 4, 5, yang disampaikan oleh Pak Agung tadi. Tapi kiranya guru di kelas kecil itu tidak boleh artinya berdiam diri, karena masalah kesehatan itu adalah merupakan hal yang mutlak harus dimiliki oleh semua siswa. Jadi antara siswa, guru, dan orang tua harus tahu bagaimana caranya agar anak itu menjadi anak yang tumbuh dalam keadaan sehat. Sehat dalam arti di sini sehat jasmani dan rohani, sehingga guru kelas 2 itu tidak boleh berdiam begitu saja, harus selalu proaktif untuk meningkatkan kesehatan anak. Nah, itu yang kedua, apa boleh diharapkan kepada Pak Agung selaku narasumber nanti yang akan mengkoordinir kegiatan ini, karena kebetulan sekali Pak Agung itu adalah seorang guru PJOK, ya, sehingga apapun yang dilakukan agar kegiatan itu terprogram, sehingga Pak Agung harus membuat di dalam komunitas belajar ini untuk menangani hal tersebut harus membuat sebuah program secara tertulis. Nah, sehingga di dalam program itu akan kelihatan terjadwal step demi step atau 1, 2, 3 kegiatan itu apa yang harus dilakukan sehingga tidak akan lelah. Nah, jadi dengan demikian diharapkan 3 bulan ke depan kita sudah akan mampu melihat hasilnya, sejauh mana hasil yang telah dilakukan dengan mengadakan evaluasi atau tindak lanjut seperti ini untuk peningkatan kegiatan. Nah, kalau kegiatan itu tidak dilakukan secara terprogram, yang kira hasilnya tidak akan maksimal. Jadi tidak akan bisa paso demi paso, hal itu harus berlanjut. Itu sarannya. Jadi dengan hal ini sebenarnya bukan hal yang sangat baru. Jadi hal yang sudah biasa dan harus dilakukan dari dulu. Cuman sekarang sistemnya yang berbeda. Jadi itu kan ada rencana tindak lanjut. Jadi setelah program yang pertama dilakukan harus ada tindak lanjut. Karena dalam program itu hasilnya seperti apa. Nah, kalau sudah kelihatan hasilnya, apakah hasilnya ada peningkatan dengan program itu atau tidak, maka perlu ada program tindak lanjut untuk ke depannya, sehingga hal ini akan berlanjut dari tahun ke tahun. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman guru. Ya, terima kasih atas masukannya Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan secara rinci detail mengenai bagaimana pengembangan program Pelangi SD ini. Jadi tentunya kita sebagai di dalam komunitas guru ini yang disebut dengan Gazeba, ya. Jadi kita bahu membahu dalam membangun sebuah program ini sehingga berjalan lancar. Nah, menjawab apa yang tadi disampaikan dari Bapak Kepala Sekolah dengan Bu Made, ya. Jadi tentunya ini harus ada susunan program, jadi terstruktur kapan dilaksanakan. Jadi ini akan dilaksanakan selama 3 bulan. Nah, jadi saya merencanakan kegiatan ini di bulan September, kemudian September, Oktober, November. Dari September kita akan melakukan persiapan. Nah, tadi melanjut dari pertanyaannya Bu Made, siapa yang akan memberikan ilmu itu? Jadi saya akan tentunya bersama ketua komunitas juga akan bareng-bareng meminta bantuan kepada Puskesmas untuk memberikan ilmu mengenai pendidikan kesehatan, kemudian gaya hidup sehat. Nah, jadi setelah dapat izin dan bisa memberikan ilmu, kita akan mengadakan workshop beberapa hal tentang yang mana kita akan bahas tentang pendidikan kesehatan.
kesehatan ini, yang mana disebut dengan gaya hidup yang sehat. Jadi setelah kita tahu, nah itu kita akan berikan kepada anak-anak mulai berjenjang yang akan dilaksanakan di setiap hari Sabtu. Di masing-masing. Jadi guru kelas akan berperan penting dalam menyampaikan hal-hal tersebut, baik bagaimana gaya hidup sehat dan tentunya aktivitas. Aktivitas olahraga ini seperti apa? Apapun yang beraktivitas di dalam lingkungan halaman sekolah bisa dilakukan. Jadi seperti mencuci tangan, yang pendidikan kesehatannya yang akan diberikan cuci tangan, makan makanan yang bergizi, kemudian beraktivitas. Nah, itu akan semuanya akan dijadikan suatu kemasan dalam memberikan pengetahuan kepada kita. Nah, tentunya saya nanti dengan Ketua Komunitas akan bekerja sama dengan Puskesmas untuk memberikan Bapak Ibu bekal untuk menyampaikan kepada peserta. Mungkin yang tadi yang program saya sebelumnya dari kelas 4, 5, dan 6, sehingga juga bisa dari kelas 1, 2, 3 dari apa yang diberikan masukan dari Bu Made. Ya, mudah-mudahan kita bisa melakukan kegiatan ini dengan baik, sehingga apa yang menjadi hasil ataupun tolak ukur menjadi puncak dari program ini bisa tercapai, sehingga menjadi budaya, sehingga anak-anak bisa memberikan hal yang terbaik dan untuk dirinya sendiri, bagaimana menjaga kesehatan dan aktivitas di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin demikian kegiatan hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu waktunya sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan program kita yang kita akan laksanakan 3 bulan ke depan. Mudah-mudahan berjalan lancar, mohon kerjasamanya, dan saya mohon maaf jika ada kata-kata